Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa dan peneliti. Pada video kali ini kita akan melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap suatu instrumen ya. Nah, dengan bantuan software dari JASP. Nah, sebelumnya kita cari tahu dulu kenapa sih kita harus uji validitas dan uji reliabilitas. Yang pertama, uji validitas dan reliabilitas ini merupakan uji coba instrumen pada kegiatan pengukuran yang dilakukan dalam penelitian. Nah, uji validitas ini bertujuan untuk mengetahui seberapa valid sih instrumen atau alat pengumpulan data yang kita gunakan ya dalam mengukur atau memperoleh data dari responden atau sampel. Nah, metode yang digunakan untuk uji validitas sendiri itu menggunakan Pearson correlation, yang di mana Pearson correlation ini kan adalah uji korelasi ya, yang pada dasarnya mengkorelasikan skor item-item di setiap pernyataan dengan skor total pada suatu variabel. Nah, setiap item itu dinyatakan valid apabila memiliki nilai p-value-nya kurang dari 0,05. Kenapa? Karena taraf signifikansi yang kita gunakan adalah 5%. Nah, berikutnya yaitu setelah uji validitas kita lanjut ke uji reliabilitas. Ya, bertujuan untuk membuktikan ya bahwa instrumen itu konsisten dan tepat dalam mengukur konstrak atau variabel. Jadi untuk melihat kekonsistensian dari suatu alat ukur. Gitu. Nah, artinya ketika dipakai berulang-ulang, maka hasilnya relatif sama. Nah, metode yang digunakan yaitu adalah Cronbach alpha ya. Nah, jika nilai Cronbach alfanya lebih besar dari 0,7, maka bisa disimpulkan bahwa asumsi pengujian reliabilitasnya sudah terpenuhi atau instrumen tersebut sudah lolos uji coba. Nah, data yang baik itu dijadikan instrumen penelitian adalah data yang sudah lolos dalam uji validitas dan reliabilitas. Nah, langsung saja kita lanjut ke praktek analisis data. Nah, kita akan mengimpor data uji coba. Ingat ya, ini adalah data uji coba instrumen, bukan data hasil penelitian. Ya, jadi sampel uji coba dengan sampel penelitian itu harus berbeda. Nah, di sini kita klik garis tiga warna biru ini, lalu klik open, pilih komputer dan browse. Nah, ditujukan ke file Excel ya. File Excelnya di-save dengan format CSV ya. Lalu kita klik open, maka langsung muncul datanya. Nah, di sini saya menggunakan instrumennya angket atau kuesioner yang di mana saya ujikan angket tersebut ke 28 sampel. Nah, di dalam angket tersebut terdapat 8 item pernyataan. Nah, lalu pertama kita akan menguji validitas dulu ya. Yang pertama, teman-teman bisa mengklik regression, lalu pilih correlation. Nah, masukkan semua itemnya ke dalam kotak variables. Nah, lalu pada sampel correlation coefficient-nya, pastikan checklistnya berada pada Pearson's R atau coefficient Pearson. Nah, lalu pada additional option-nya, teman-teman cukup mengklik report significance saja. Jadi display pairwise-nya di unchecklist. Nah, tampilannya seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa melihat total eh, pada nomor 9 ini yang terakhir ada total. Nah, di sini ya seperti tadi kriterianya sudah dijelaskan bahwa item yang valid itu yang berada di bawah 0,05. Nah, artinya pada item yang pertama ini tidak valid karena itemnya 0,182 lebih dari 0,05. Lalu item 2 sampai item 6 itu valid ya karena kurang dari 0,05. Lalu item 7 tidak valid karena lebih besar dari 0,05 dan item terakhir yaitu valid karena kurang dari 0,05. Nah, artinya di sini ya yang bisa digunakan adalah item nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, dan nomor 8. Ya, berarti ada dua item yang tidak valid. Nah, berikutnya setelah kita melihat validitas, ya, kita menguji reliabilitas. Teman-teman bisa mengklik reliability di sini, pilih
unidimensional reliability. Nah, lalu masukkan semua itemnya, item 1 sampai item 8, ya, kecuali responden dan total. Masukkan ke box variabel. Nah, lalu di sini ada menu analisis. Dipilih koefisien alfa, karena kita menggunakan alfa Cronbach, ya. Koefisien W-nya koefisien McDonald's-nya bisa di unchecklist. Nah, di sini juga ada split half coefficient ya. Sebenarnya split half coefficient juga bisa digunakan, tapi konsepnya adalah kalau split half ini lebih kepada soal-soal yang jumlahnya genap, ya. Artinya dibagi dua. Soalnya nanti dibagi dua, jadi mengkorelasikan antara dua kelompok item item pernyataan tersebut. Nah, sedangkan koefisien alfa ini atau Cronbach alfa ini tidak ada batas ya. Tidak apa boleh jumlah soal ganjil maupun boleh jumlah soal genap. Nah, di sini sudah tertera di box sebelah kanan hasil dari Cronbach alfanya, yaitu kita lihat pada kolom estimate, di sini ada 0,718 yang dimana menunjukkan lebih dari atau sama dengan 0,7. Maka instrumen instrumen angket tersebut dapat dikatakan reliable. Ya, artinya instrumennya diasumsikan reliable dan dapat digunakan untuk data penelitian. Oke, lalu pertanyaannya adalah bagaimana dengan apabila nilai koefisiennya itu di bawah 0,7 misalnya ya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, ya teman-teman bisa melihat tadi ya dengan uji validitas ada item-item yang tidak valid, ya kan? Nah, item tersebut bisa dibuang atau diganti, ya. Nah, bisa dibuang itemnya, lalu diganti. Nah, teman-teman harus menguji cobakan kembali, ya. Boleh ke sampel uji coba yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, ya. Jadi menggunakan sampel uji coba yang sama. Kayak gitu. Nah, mungkin bisa diperhatikan dari segi waktu pengerjaan, lalu dari kondisi fisik maupun psikis responden uji cobanya seperti apa. Nah, itu harus dikondisikan seperti itu agar bisa maksimal dalam hasil perolehan datanya. Oke, mungkin itu dari saya. Eh, Sampai ketemu di video analisis berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.